Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain nih yang ada di sini aja dulu ya. Septia, Resti, sama Fitri, kita ikrar siswa dulu. Oke? Nah, di sini udah ada Rezinya juga nih. Halo Rezi. Iya, halo Kak. Iya, sok langsung aja dipimpin dulu buat yang janji siswa sama ikrarnya. Oke, baik Kak. Nanti Rezi yang pertama nanti diikuti atau gimana Kak? Iya, teman-teman lain mengikuti. Oke, siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Janji siswa. Yang lain mengikuti ya. Janji siswa. Janji siswa. Janji siswa. Satu, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul. Dua, berbakti kepada orang tua dan guru. Dua, berbakti kepada orang Dua, tua dan berbakti guru. kepada orang tua dan guru. Tiga, menghormati orang lebih tua dan menyayangi yang lebih Tiga, muda. menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda. Empat, rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Lima, menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah maupun di masyarakat. Lima, menjaga kebersihan masyarakat. Enam, bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia. 6. Bersikap mandiri, santun, dan berakhlak mulia. Ikrar. Ikrar. Satu, aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Dua, aku ridho Allah Rabbku. Dua, aku ridho Allah Rabbku. Tiga, aku ridho Islam agamaku. Tiga, aku ridho Islam agamaku. Empat, aku ridho Muhammad Rasulku. 4. Aku ridho Muhammad Rasulku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. 5. Dan aku ridho Al-Quran pedoman hidupku. Baik, terima kasih Kak, teman-teman. Oke, terima kasih buat Farezi yang udah mimpin teman-temannya. Selanjutnya hari ini jadwalnya kan di sesi pertama kita ada matematika TO ya. Jadi akan membahas tentang pembahasan TO matematikanya gitu. Di sini ada Kak Faik sebagai pengajarnya. Silahkan saya alihkan kepada Kak Faik. Dipersilahkan. Oke, makasih Teh Sofi atas pembukaannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengeran jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, jadi bismillah, perkenalkan, nama aku Faik dari masih mahasiswa matematik. Nah, di agenda hari ini kita akan belajar tentang pembahasan matematika saintik layout yang kemarin ya. Aku share screen dulu aja. Nah. Oke, apa udah kelihatan belum? Sudah Kak.
Udah, Sudah, Kak. Kak. Udah ya. Sudah terlihat. Oke. Untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi matematika saintek kali ini kita akan membahas layout pertama yang udah adik-adik lakukan kemarin. Nah, coba kita masuk ke nomor 1 ya. Oke. Nah, di nomor 1 ini, jadi ini tentang geometri ya. Misalkan A dan B pada lingkaran persamaannya kayak gini, x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y tambah k sama dengan 0. Nah, sehingga garis singgung lingkaran di titik A dan B itu berpotongan di C 8,1 titiknya. Oke. Nah, jadi kan gini ya, kita punya persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y tambah k sama dengan 0. Oke. Dan juga dia bilang garis singgung lingkaran di titik A dan B itu berpotongan di C 8,1. Nah, coba kita lihat di gambarnya ya. Kalau misalkan ada dua buah titik garis singgung, dia berpotongan di suatu titik. Nah, misalkan kita punya titik yang pertama yang A, ini titik A, terus yang ini titik B. Oke. Nah, kalau misalkan sebuah lingkaran ada dua garis singgung, terus mereka bertemu di satu titik C ini, maka haruslah ini tuh bentuknya simetris. Jadi, nah di DC ini dia simetri lipat ya. Jadi nanti akan kita tahu panjang AC itu sebenarnya panjang BC, gitu ya. Oke, nah kita balik lagi ke persamaannya. Di persamaannya kan bentuknya kayak gini. Karena ini bentuknya bukan bentuk yang umum, yang X min A kuadrat terus Y min B kuadrat yang gitu, maka kita bisa pakai rumus yang gini. Jadi misalkan kita mau cari pertama titik pusatnya ya. Nah, titik pusatnya itu kita akan punya dia rumusnya kayak gini. Jadi titik pusat itu adalah min setengah dari koefisien yang X. Koefisien yang X kan ini ya, min 6. Min 6 dan koma min setengah dari koefisien yang Y, min 2 ya. Oke, so kita punya titik pusatnya itu adalah berapa? 3,1 ya. Ya. Oke. Nah, dari sini kita lanjut untuk cari jari-jari dari lingkaran. Nah, kita udah tahu titik pusatnya, tinggal ketemu saja akar titik pusatnya kan 3 kuadrat gitu ya. Terus sisanya kan ini K. Ini kita K-nya masukin di maka akan dapat 9 tambah 1 min 9 tambah 1 akar 10 min K ya. Oke, ini baru pusat lingkarannya. Nah, mintanya itu luas segi 4 yang melalui ABC dan pusat ada 12. Maksudnya segi 4 itu yang ini ya, yang layang-layang ini bentuknya. Oke, maka K, nah gitu ya K-nya kan. Nah, kita udah lihat nih jari-jari ini ada komponen K. Nah, berarti ini K-nya akan kita cari. Nah, selanjutnya, coba kita perhatikan yang ini. Dari D ke A ini kan dia jari-jari ya, dia R. Dan dari D ke B ini dia jari-jari juga, dia R. Maka kita bisa tulis R ini akan sama dengan DA, ini titik D ya, titik pusatnya. DA, terus sama dengan DB. Oke, dan juga sama dengan dari sini kita dapat tadi akar 10 min K. Oke. Nah, dari situ, kemudian kita akan cari panjang dari DC ini dulu. Oke, dari D ke C. Caranya gimana? Caranya kita bisa pakai titiknya kan kita udah tahu D itu berapa dan titik yang C berapa. Itu kita pakai jarak di geometri gitu ya. Kan kita punya titik D-nya 3,1 tadi. 3,1. Dan titik C-nya itu kita punya 8,1 gitu ya. Maka panjang DC ini bisa kita cari, caranya itu adalah
akar dari ini dari 8 kurang 3 kuadrat, 8 kurang 3 kuadrat, terus ditambah sama 1 kurang 1 kuadrat ya. 1 kurang 1 kuadrat. Maka kita punya akar dari 5 kuadrat. Nah, sama dengan 5. Jadi kita punya DC itu adalah panjangnya 5 ya. Oke, kita udah punya panjang DC 5. Nah, sekarang kita mau cari panjang AC. AC itu yang mana? Yang ini ya, A ke C. Caranya gimana? Kita bisa cari pakai Pitagoras. Kenapa? Karena kalau misalkan dari singgung, itu pasti dia bersinggungan dengan si jari-jarinya ini tegak lurus ya, 90 derajat. Makanya kita bisa pakai Pitagoras. Oke, sebentar. Nah, kita akan cari panjang AC-nya ya. Ini emang agak panjang sih caranya. Jadi kalau pakai Pitagoras, kita bakal punya AC ini adalah akar dari DC kuadrat min DA kuadrat ya. Oke. Nah, DC-nya tadi kita udah punya 5 kan ya. Berarti akar dari 5 kuadrat kurang DA-nya itu tadi sama dengan R ya. Dan R-nya itu adalah 10 min K ya. Akar 10 min K. Berarti akar 10 min K kuadratin. Ini akar. Oke. Kita punya 25 kurang, ini kan tinggal dikuadratin, hilang akarnya aja ya. 10 tambah K. Oke, karena minus kali minus. Ya, akar. Maka ini jadi 25 kurang 10, 15 tambah K. Ini ya. Akar 15 tambah K. Itu panjang AC. Oke. Nah, dari situ kita kan udah punya panjang AC-nya ini. Akar 15 tambah K. Dan tadi R itu kan adalah akar 10 min K. Nah, kita mau tahu cara cari si K-nya gimana, kita gunakan ini, luas segi 4 tadi. Nah, maksudnya gimana? Jadi, kita lihat, kalau layang-layang itu kan dua buah ini ya, yang atas sama yang bawah. Nah, kita bisa tinjau aja satu buah segitiga yang atas. Yang ini. Oke, dari sini ke atas ini. Nah, ini segitiga satu ini ya. Nah, kita lihat luas segitiga yang satunya. Kan dia bilang, kalau luas segi 4-nya 12. Maka kita bakal punya luas segitiganya itu adalah setengahnya ya, dari 12. 12 bagi 2, 6. Oke. Nah, terus 6 ini kita bisa pakai komponen yang ini, setengah kali alasnya itu akar 10 min K kali tingginya akar 15 tambah K ya. Oke. Maka kita punya 6 sama dengan setengah. Oke, kalau misalkan gini aja. Ini kita kuadratin dulu aja ke 12 ya. Oke. Nah, jadi kan ini setengah. Setengah dikali 2, kita kali 2 dulu, ini 12 biar hilang setengahnya ya. 10 min K kali 15 tambah K. Nah, dari sini baru dikuadratin kedua ruas biar gampang. Ini 144 sama dengan ini 10 min K. Oke. Ini 15 plus K gitu ya. Oke, kita lanjutin ke bawah. Nah, di sini kita bakal punya bentuk samaan kuadrat ya. Di sini gini dulu, 144 150 tambah 10 K min 15 K min K kuadrat. Nah, kita bikin ke bentuk bakunya, jadi 3 kuadrat tambah 5K min 6 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa faktorin ya. Nah, faktornya itu dapatnya segini. K tambah 6 kali K min 1 sama dengan 0. Oleh karena itu, maka kita punya K-nya akan negatif 6 atau K-nya itu adalah 1. Nah, dari sini kita lihat aja yang ada di pilihan yang mana. Oke. Data yang ada di pilihan itu yang 1 ya. Berarti yang pertama jawabannya yang C. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah cukup jelas? Ada cara liciknya Kak? Iya Kak, takutnya nanti waktunya lama Kak. Gitu ya. Sebenarnya kalau ini
Ini tuh udah cara cepet nyari pusatnya pakai rumus yang ini. Oke, terus pakai jari-jari yang ini, gitu ya. Cuma emang kalau ini tipe soalnya tipe soal mulut gitu, jadi kita harus punya pemahaman kayak ngelihat konteksnya kan, ini luas segi 4 ini dipakai buat di mana kayak gitu. Jadi emang sebenarnya bakal sepanjang ini sih, cuma memang kita rajin latihan supaya bisa apa ya, udah terbiasa ngerjain panjang ini dengan cepat gitu. Jadi kan kita cari dulu pusatnya, cari dulu jari-jarinya. Nah, ketemu K kan di sini. Terus kita pengen nyari K-nya gimana dengan manfaatin si luas ini ya, segitiga. Karena manfaatin luas segitiga berarti harus tahu alasnya udah tahu ya tadi. Sama tinggi. Nah, tinggal cari AC-nya. AC-nya nyarinya dari kita harus pakai DC kayak gitu sih. Jadi emang gitu. Karena ini kan soal UTBK ya. Jadi pasti emang susah. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Udah ya kalau gitu. Nah, kalau gitu lanjut aja ke soal berikutnya ya. Nah, ini adalah trigonometri ya. Ini juga emang panjang sih. Gak tahu kenapa ini soalnya emang kerjainnya caranya terus panjang. Yang pertama, kita punya bentuk ini ya, sama dengan A. Oke. Lalu kita diminta untuk cari nilai ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lihat itu, bentuk ini harus kita konversi ke bentuk yang ini. Karena kita tahunya kan dalam bentuk yang ini. Karena gimana? Kayak ini. Jadi kan cos 2x tambah 60 derajat. Ini adalah cos 2 kali x tambah 30 derajat. Nah, di sini kan x tambah 15 derajat ya. Berarti kita pakai ini aja. 2 kali x tambah, bentar. Oke. Nah, kita pakai cara gini aja. Jadi, kan 2x bentar dihapus dulu. Oke. Nah, kan di sini kita lihat si x-nya ini kan dia 1, sedangkan ini 2 ya. Berarti kan kita tahu pasti dia dikalikan dengan sesuatu ya, dikalikan dengan 2 x-nya. Karena dia jadi 2x. Nah, kita punya 2x gitu. 2 dikali x ditambah. Nah, dia kan 15 derajat ya. Oke. Berarti kita masukin aja dulu di sini biar sama. 2x tambah 15 derajat. Nah, sedangkan kalau kayak gini kan kita baru punyanya 2x tambah 30 derajat. Dia masih beda 30 derajat sama yang ini ya. Maka yang ini nanti kita tambah 30 derajat. Gitu. Jadi bentuknya kan jadi seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya dari sini kita akan lihat ini kan ada bentuk perkalian dengan 2 dan ada bentuk penjumlahan. Kita bakal pakai rumus yang kayak gini. Yang cos 2 alfa itu dia adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Dan cos penjumlahan, cos A tambah B itu, dia adalah cos A cos B min sin A sin B. Nah, kita akan gunakan identitas yang ini ya. Dua ini. Yang pertama, kita bakal cari dulu komponen yang ini. Cos 2x tambah 15 derajat. Oke. Nah, dia kan 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti dia itu adalah 2 cos kuadrat x tambah 15 derajat ya. Min 1. Nah, oke. Berarti dari sini, kita kan tadi lihat nih, yang diketahui tadi ini apa? Cos x tambah 15 derajat itu kan A. Nah, di sini cos kuadrat x tambah 15 derajat. Berarti kan tinggal A-nya dikuadratin ya. Maka kita akan punya ini sama dengan 2 kali A kuadrat min 1. Oke. Nah, lalu berikutnya, kita
lihat yang tambah 30 ini ya. Terus ini 2x tambah 15-nya dijabarin aja ya, biar gampang. 2x tambah 30. Oke, nah kan ini tinggal tambah 30 derajat lagi yang terakhir. Ini kan tadi rumusnya yang ini ya, cos A cos B ini. Nah, berarti ini kan gini. Nah, biar kelihatan. Berarti di sini kan kita punyanya cos 2x tambah 30, terus cos B-nya 30, min sin 2x tambah 30, sin 30 ya. Nah, di sini kita lihat kan ini bentuk yang kita cari ya, 2x tambah 60 derajat. Oke, lanjut. Nah, cos 2x tambah 30, tadi kita udah dapat ini ya, 2a kuadrat min 1. Lalu cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 ya. Oke, nah tinggal yang ini sinnya kita belum tahu. Sin 2x tambah 30. Lalu sin 30 itu setengah ya. Setengah. Nah, kita udah punya bentuk kayak gini. Cuma kita kan belum tahu sinnya berapa. Nah, dari sini kita cari lagi sinnya itu berapa. Jadi, kita pindah ke kanan aja. Nah, kita pakai rumus yang ini. Identitas sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa itu adalah 1 ya. Nah, kita akan gunakan alfanya itu adalah 2x tambah 30. Jadi, sin kuadrat 2x tambah 30 tambah cos kuadrat 2x tambah 30 itu adalah 1 ya. Nah, ini sin kuadrat 2x tambah 30. Cos kuadrat 2x tambah 30-nya kan kita punya tadi berapa? 2a kuadrat min 1 ya. Ditambah, itu kan masih cos biasa. Ini berarti 2a kuadrat min 1-nya dikuadratin. Sama 1. Itu. Kemudian kita pindahan luasnya sin kuadrat 2x tambah 30 itu sama dengan kurang 2 kuadrat min 1 kuadrat. Gini ya. Oke. Nah, lalu kita jabarin sin kuadrat 2x tambah 30 ini akan jadi min 4 a pangkat 4 ya, ditambah 4 a kuadrat. Ini dihitung dapat segini. Nah, di sini kita keluarin angka 4 a kuadratnya. 4 a kuadrat kita akan punya 1 min a kuadrat ini. Nah, ini kan bentuknya masih sin kuadrat ya. Berarti kita akarin supaya jadi sin 2x tambah 30. Adalah akar dari 4a kuadrat 1 min a kuadrat di dalamnya. Oke? Nah, berarti kita akan punya ini adalah 2a akar 1 min a kuadrat. Ini yang sinnya. Oke? Nah, berarti kita bisa masukin ke yang tadi. Kita akan punya ini adalah 2a kuadrat min 1 dikali akar 32 dikurangi sinnya adalah 2a akar 1 min a kuadrat kali setengah. Nah, coba kita lihat di opsi ada yang mirip juga sama ini. 2a kuadrat min 1 akar 32. Oke, ini bisa lihat ya duanya. Oke. Dua kuadrat min 1. Oke, berarti C bukan jika. Yang C ya? C, Ya. iya. Bedanya B sama C apa? Sama. Sama ya? Berarti Sama, Kak. antara B sama C aja kita. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Atau udah paham belum maksudnya gimana ini? Beda. Jadi intinya kalau ada soal trigonometri kita emang harus tahu dulu banyak identitas trigonometri yang bakal kita pakai apa ya. Kalau di sini kan kita lihat dia kalian 2 sama
penjumlahan di dalam cos-nya. Berarti kita pakai itu, sama karena tadi scene-nya masih belum ada, kita bisa pakai salah satu identitas yang ini. Karena kan kita udah tahu cos-nya tadi berapa, supaya kita dapat scene-nya berapa. Oke. Lanjut aja ke soal nomor 3 ya. Oke, ini tentang vektor ya. Oke. Nah, sebentar. Di sini ada titik ya, ini titik A dan B. Titik A-nya kayak gini, titik B-nya 1,2. Nah, sehingga panjang vektor proyeksi OA terhadap OB lebih kecil dari sini. Maksudnya OA itu apa? OA itu adalah vektor dari titik 0,0 ke A ya, dan OB juga dari 0,0 ke B. Nah, ini berarti kita cari dulu vektor tersebut. Oke. Nah, karena dia dari 0,0 ke A, berarti kan tinggal sebenarnya T kuadrat tambah 1 dikurang 0 kan, tetap jadi T kuadrat tambah 1. Oke, berarti ini I kan bentuknya vektor soalnya. Terus kita tambahin T ini J. Oke, yang OB-nya kita bakal punya ini kan 1,2. Berarti tinggal I tambah 2J. Oke, nah di sini adalah vektor proyeksi OA terhadap OB. Nah, vektor proyeksi OA-nya, vektor proyeksinya ya, di sini kan OA terhadap OB. Rumusnya itu kan adalah kalau OA terhadap OB jadi gini, OA dot OB per panjang OB ya. Oke, ini adalah vektor proyeksinya. Kan dia bilang ini ya, lebih kecil dari 9 per akar 5. Nah, itu kan berarti panjang dari vektor proyeksinya. Makanya kita pakai rumus yang ini gitu. Nah, untuk itu kita kurang di kerjasamaan aja. Ini 9 per akar 5. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita masukin OA-OB-nya. Ini kan OA.OB ya. Kita di dot aja ini. Jadi kita bakal dapat kayak gini. T kuadrat tambah 1 kali 1 tambah T kali 2 per, nah panjang OB-nya. Ini kan berarti akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kita dari sini. Ini akan lebih kecil dari 9 per akar 5. Oke. Kita pindah ke atas. Berarti T kuadrat tambah 1 ditambah 2T per akar 5, ya kan? Akan kurang dari 9 per akar 5. Nah, kita lihat di sini di bawahnya udah sama ya. Berarti kita bisa pertidasamaan yang bagian atasnya aja. Kayak gini, T kuadrat tambah 1 tambah 2T kecil dari 9. Oke. Nah, ini kita bakal difaktorin kayak biasa ya. Ini pindah ke kiri dari 0. Ini bakal jadi T kuadrat tambah 2T min 8 dari 0. Nah, ini kita faktorin, kita dapat T tambah 4, T kurang 2, hasil dari 0. Ya. Lalu, ininya 4, ininya 2. Nah, daerahnya itu yang memenuhi adalah daerah yang di tengah ya. Ini. Oleh karena itu, maka yang memenuhi itu adalah ini. Oke, berarti jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang E ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Udah paham ya? Jadi karena tadi ditanyainnya panjang vektor proyeksi, maka kita pakai rumus yang gitu aja sebelum Oke, izin bertanya boleh Kak? Iya, kenapa? Ada apa? Kalau untuk yang rumus satunya itu yang OB kuadrat kali OB itu digunakannya untuk yang kayak gimana gitu Kak? OB kuadrat kali OB. Ya yang OA Kalau kali OB per OB kuadrat kali OB. Bukannya ada yang satunya juga? kalau setahu aku itu tuh untuk ini nggak sih benarnya? Untuk komponen vektornya bukan. Aku kurang tahu sih kalau itu. Vektor proyeksi ini. Kalau ditanyain panjang pasti pakai rumus ini Kak? Iya, lebih enak pakai yang ini. Hmm. Ini kan panjangnya ya. Kan vektor itu ada panjang vektor
sama ada komponen vektornya. Kalau komponen kan kayak gini ya, T kuadrat tambah 1 sama T. Nah, sedangkan kalau panjangnya, berarti kan tinggal akar T kuadrat tambah 1 tambah T kuadrat gitu ya. Kalau yang rumus yang satunya lagi, itu bentar, coba aku cari dulu ya. Itu yang tadi apa rumusnya boleh di... Yang Kamu bisa nulis OA di sini nggak? nggak bisa ke yang OA kali OB per OB kuadrat Kalinya kali itu OB. apa dot atau bukan? Ya, sama dot Per per OB kuadrat. OB kuadrat gini. Ya, kali OB Atau panjang ditambah. OB kuadrat. Ya, panjang. Oh, yang biasa kalau nggak salah. Oh ya, OB kuadrat dikali OB yang di samping itu kayak pernya. Yang di samping pernya. di samping per. Ya, Oh, di situ. ini. Gini. Ya. Oke, gini ya. Kalau berarti ini kalau ini berarti vektornya ya. Ini rumus untuk vektor komponen vektornya karena kan kita lihat di sini kalau dot kan dia atasnya berarti bakal jadi skalar ya. Kan P. Terus ini OB kuadrat. Nah, terus ini kan kita dikali OB. Berarti ini bakal jadi bentuknya vektor. Jadi kemungkinan kalau rumus yang tadi kamu bilang itu rumus untuk mencari komponen vektor proyeksinya gitu. Udah paham belum? Ya, Kak, paham, Kak. Jadi kalau vektor proyeksi emang ada dua rumus ya, setahu aku juga. Nanti dihafal lagi aja. Oke. Kalau gitu lanjut aja berarti ya ke soal nomor berikutnya. Karena ini ada 20 soal kalau nggak salah. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat nih tentang pencerminan ya. Pencerminan garis ini terhadap garis Y sama dengan 3 akan menghasilkan persamaan garis apa gitu. Nah, kita lihat kalau misalkan pencerminan terhadap Y ini ya, ada rumus kayak gini. Pencerminan terhadap garis misalkan Y sama dengan K. Oke. Titik X, Y itu yang dicerminkan akan berubah menjadi titik X, 2K min Y. Gitu. Nah, kita aplikasikan ke sini karena kita Y sama dengan 3, berarti K-nya 3 ya. Maka titik X, Y ini akan berubah jadi X 2 kali 3, 6 ya. 6 min Y. Gitu. Oke. Sebelumnya kan kita punya persamaan yang ini ya. Y sama dengan min X tambah 2. Kan kita ubah menjadi seperti ini. X-nya tetap X, Y-nya jadi 6 min Y ya. Nah, Y-nya kan berubah jadi 6 min Y. Nah, ini kita pakai aksen aja supaya kelihatan beda. Karena kan ini persamaan baru ya. 6 min Y aksen gitu. X akan tetap jadi X ya. Jadi min X aksen ditambah 2. Oke. Nah, di sini Y-nya pindahin aja ke kanan. Karena kan semuanya di sini positif ya Y-nya. Pindahin ke kanan jadi Y aksen ya. Terus yang di sini semuanya pindahin ke kiri. Jadi 6 tambah X aksen 2. Oke. Berarti kan Y aksen sama dengan 6 tambah X aksen min X aksen. Oke. Y aksen sama dengan X aksen 6 kurang 2, 4 ya. Tambah 4. Berarti kan Y sama dengan X tambah 4. Gitu. Jadi pencerminannya ini adalah menghasilkan garis Y sama dengan X tambah 4. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, udah paham ya. Kalau ini masih cukup mudah karena tinggal ngubah X-nya sama Y-nya ke bentuk yang lain aja. Kalau gitu lanjut aja ke soal nomor 5 ya.
Oke, ini tentang bangun ruang. Nah, di sini kita lihat punya, oh iya, kalau ini tuh eh, ada informasi yang nggak diberikan di soal ya. Kalian waktu ngerjain soalnya itu ada ralat nggak? Atau emang kayak gini sama? Atau beda? Gimana? Oke, kalau gitu kita kerjain pakai yang udah diralat aja ya. Jadi ralatannya itu kayak gini. Kan di sini kita cuma dikasih tahu ada titik P itu pada FG ya, pada FG. Nah, sebenarnya ada titik Q juga. Ada titik Q pada FB. Nah, dia juga perbandingannya adalah 1:2 ya, FQ banding QB ini. Ini tambahan informasinya gitu. Oke. Nah, maka ada kubus ini, P ini di sini ya. P adalah pada FG 1:2. Terus Q juga di sini pada FB 1:2 juga. Nah, perpanjangan HP dan AQ ini HP dan AQ perpanjangannya itu dia berpotongan di sini di R ya. Oke, dia berpotongan di perpanjangan EF. Ini ya. Oke. Nah, kita pengen tahu volume EAH yang itu yang mana? EAH yang ini ya. EAH FQP. FQP itu yang ini. Oke. Kalau kita perhatikan ini bentuknya kayak limas yang kepotong nggak sih? Jadi kan limasnya itu yang sempurnanya limas EHA R puncaknya ya. EHA dan puncaknya R gitu. Tapi ini kita mau cari volume EHA FPQ. Jadi kayak limasnya dipotong bagian atasnya gitu. Oke. Nah, di sini kita berarti kan cari volume volume yang dicari aja yang gini ya. Nah, itu adalah volume limas yang tadi, yang ini volume limas EHR itu dikurangi volume limas yang kecil yang di atas ini ya, volume FPQR. Nah, oke. Di sini kita lihat rumusnya dulu. Kalau yang bawah kan rumusnya sepertiga kali luas alas ya. Luas alasnya EH kali EH. Berarti sisi kuadrat ya. Sisinya tadi rusuknya itu 6. Oke. Sepertiga kali 6 kuadrat. Luas alas kan. Luas alas kali setengah berarti kerja segitiga. Terus dikali tingginya. Tingginya itu adalah ER ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang limas yang kecil yang di atas ini adalah sepertiga kali luas alasnya itu setengah kali FP kali FQ ya. Oke. Lalu kita kali R. Nah, berarti objektif kita ini akan mencari yang belum diketahui ini. ER, FP, FQ, FR gitu ya. Pertama-tama kita bakal lihat perbandingan, lihat sisi yang depan, kita akan punya bentuk kayak gini gambarnya. Oke, nah ini ada titik Q, ini F, ini R, ini A, ini D. Oke, ini kita bisa pakai perbandingan. Ini kan mereka segitiga yang sebangun ya. Kita bisa pakai perbandingan FR per AB itu sama dengan FQ per QB. Oke, FR per AB ini B. FR per AB sama dengan FQ per QB. Oke, nah kan tadi kita punya perbandingan FQ per QB itu 1:2 ya ini. Berarti ini adalah sama dengan 1/2. Gitu. Nah, berarti FR per AB itu adalah 1/2. Maka FR adalah 2 AB ya. Setengah AB maksudnya. FN setengah AB.
Nah, AB itu adalah rusuk biasa, 6. Jadi kita akan punya FR-nya ini adalah 6 kali setengah sama dengan 3. Kita punya FR sama dengan 3. Kemudian kita nyari ER-nya gimana? Kita bisa cari ER itu dengan cara EF ditambah FR. EF-nya rusuk biasa 6, FR-nya udah punya kita 3 ya. Berarti kita punya ER-nya adalah 9. Oke. Nah, kita kan berarti udah punya ER, udah punya FR. Tinggal FP sama FQ ya. Nah, di sini kita lihat kalau dia bilang kan FQ banding QB itu 1:2. Oke. QB itu adalah 1:2. Sedangkan kita tahu bahwa FB itu panjangnya adalah 6 ya. Oke. Nah, berarti kan ini kan 1:2. Berarti mereka kalau dijumlahin kan jadi 3 ya. 1 tambah 2 itu 3. Nah, karena kita mau nyari FQ-nya itu adalah 1 bagian ya. Berarti FQ itu adalah 1 per sebentar. Begini. Oke. Kan FQ banding QB-nya 1:2. Nah, 6 kita bagi dengan 3 dulu aja. Jadi kan ini dari 6/3 itu adalah 2 ya. Nah, FQ ini kan yang kecilnya. Berarti FQ ini 1 kali 2 ya, 2. Sedangkan kalau mau tahu QB itu berarti kan 2 kali 2 itu 4. Nah, itu maksudnya. FQ-nya 2. Nah, kemudian dengan cara yang sama itu kita bisa dapat FP itu adalah 2 juga. Karena FP itu kan perbandingannya sama ya, 1:2. Nah, dari informasi yang udah kita dapat ini, kita bisa masukin ke yang awal. Yang ini. Ya. Oke, kita pindahin aja ke atas ini. Nah, di sini kan berarti kita punya 1/3 kali 6 kuadrat kali setengah kali ER. ER-nya kita punya 9 ya. Oke. Terus dikurangi 1/3 dikali setengah dikali FP-nya itu 2 ya, dikali 2 terus dikali FR-nya itu 3. Nah, ini tinggal dihitung aja, nanti kita akan dapat 54 kurang 2, maka jawabannya adalah 52 ya. Ini 52 adalah volume yang kita cari tadi, volume EAH FPQ ini. Ya, begitu. Jadi 52 yang A. Ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Oke, kalau gitu udah jelas ya. Boleh lanjut aja berarti ke soal selanjutnya. Ini kita punya polinom ya. Di sini sisa pembagian polinomial ini tambah 1. Oke, sisa pembagian polinom ini dibagi sama ini itu adalah X tambah 2 gitu. Nah, nilai A tambah B-nya berapa? Di sini kita bisa aplikasikan yang namanya teorema sisa ya. Teoremanya itu apa? Jadi kayak gini. Misalkan polinom ini adalah fx ya. Nah, misalkan pembaginya itu adalah gx. Ini sisanya adalah misalkan fx. Nah, teorema sisa itu, jadi kalau misalkan kita masukkan pembuat 0 dari gx, itu kita
masukkan ke X. Oke. Nah, maka hasilnya itu kita bakal punya Oke. Nah, hasilnya itu kita akan punya sisanya. Gitu. Kenapa? Karena kalau pembagian itu kan kayak gini ya. Kan fx kita bagi sama gx ya. Nah, itu kan bakal punya misalkan hasil x ditambah sisa. Oke. Nah, supaya kalau misalkan kita pengen tahu sisanya aja ini berapa, gitu, maka kita bisa masukin aja pembuat nol dari gx-nya ke ini supaya apa? Supaya hx-nya ini dia nilainya 0 gitu. Karena pembuat nolnya itu mereka sama gitu ya. Nah, kita langsung aja kalau gitu fx-nya kan bentuknya kayak gini ya, dan gx-nya sama dengan x kuadrat min 1. Oke, nah di sini berarti kan kita faktorin dulu nih, x tambah 1, x min 1. Oke, berarti kan kalau untuk membuat nolnya, kita bakal bisa punya x sama dengan 1 atau x sama dengan min 1 ya. Nah, kita bisa masukin salah satu supaya dapat hasil yang pengen kita cari. Yang pengen kita cari itu adalah A tambah B. Di sini perhatikan ada pangkatnya ya. Jadi fx ini dia kan bentuknya gini. AX pangkat 2014 kurang BX pangkat 2015 tambah 2X tambah 1. Oke. Nah, kan kita punya pilihan antara 1 atau min 1. Kalau misalkan kita masukin X-nya 1, maka kan dia bakal jadi ini A pangkat 1 pangkat 2014 1 kurang 1 pangkat 2015 B ya. Nah, kita dapat bentuknya A min B. Berarti jangan masukin yang X-nya 1, tapi kita coba masukin yang X-nya 1 ya. Jadi kan gini ya. F min 1 ya A pangkat min 1 2014 min 1 2015 2X sama 1. Nah, di sini min 1 pangkat 2014 kan dia genap ya. Berarti akan jadi 1. Jadi A. Sedangkan ini dia ganjil. Nah, karena ganjil jadi negatif. Negatif 1, negatif B jadi B ya. Tambah B. Ini 2X-nya tuh maksudnya 2 min 1 ya. Min 2 tambah 1. Nah, oke. Jadi kita bakal punya adalah A tambah B min 2 tambah 1 min 1. Ini adalah F min 1-nya ya. Oke. Nah, kemudian dari sini sebentar. Nah, tadi yang pakai teori sisa tadi, ini kan kita udah dapat ini ya, A tambah B min 1. Nah, A tambah B min 1 ini kan sisanya itu X tambah 2. Kita masukin juga nih min 1-nya ke sini. Nih, kalau kita masukin min 1 kan jadi min 1 tambah 2 ya. Jadi sama dengan 1. Berarti A tambah B min 1 itu sama dengan 1. Gitu. Berarti A tambah B ini sama dengan 2. Oke. Nah, berarti jawabannya yang A. Nah, gitu. Ada yang masih bingung nggak? Yang mana kami satunya kan akan jadi 0. Karena tadi kita masukinnya pembuat 0. Oke, tinggal jadi F min 1 itu sama dengan S min 1. Ada yang masih bingung nggak? Udah bisa ya? Begitu lanjut aja berarti ke soal nomor 7-nya. Nah, ini ada pertidaksamaan, tapi bentuknya eksponen. Oke,
pertama-tama kita lihat dulu basisnya. Basisnya beda ya. Kita harus samain dulu nih basisnya. Basis itu yang ini. Oke, kita 0,25 pangkat 3x kuadrat tambah 6x min c. Ini akan lebih kecil dari, nah, karena kita mau nyamain basisnya, kita bisa samain dengan bentuk 0,25 juga. Nah, karena dari sini 0,0625 itu adalah 0,25 kuadrat ya. Jadi kan ini 0,25 pangkat 2 dikali x kuadrat tambah 2x tambah 15. Oke. Jadi kan di sini kita punya 3x kuadrat tambah 6x min c kecil dari 0,25 pangkat 2x kuadrat tambah 4x tambah 30. Oke. Nah, perhatikan bahwa basisnya itu adalah bilangan pecahan, bilangan antara 0 sampai 1. Nah, kalau bilangan pecahan itu makin besar pangkatnya, dia nilainya makin kecil, gitu. Maka kita bisa ilangin basisnya. Jadi kita punya kayak gini, 3x kuadrat tambah 6x min c, 2x kuadrat tambah 4x tambah 30. Oke, tapi tandanya berbalik ke arah. Jadi kayak gini. Gitu. Oke, nah ini bisa kita pindah luas. Jadi bentuknya bakal x tambah 2x min c min 30 dari 0. Oke. Nah, perhatikan kalau yang sebelah kiri ini dia itu adalah bentuk apa? Persamaan kuadrat ya. Oke, nah persamaan kuadrat yaitu suaranya kecil banget ya. Kedengeran nggak segini? Udah lumayan Kak sekarang. Oh iya, maaf ya tadi. Oke, diulangi lagi berarti kan dari sini udah dibalik tandanya, kita pindah ruas, kita dapat kayak gini, x min c min 30 lebih dari 0. Nah, perhatikan kalau bentuk ini itu bentuk persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kita lihat nilainya selalu lebih besar dari 0. Kan persamaan kuadrat itu adalah gini ya, fx sama dengan ini misalkan. Nah, nilainya selalu lebih besar dari 0. Berarti komponen fx-nya itu dia selalu lebih besar dari 0. Oke, maka kalau kayak gitu kan bentuknya bakal kurang lebih kayak gini ya. Ini nggak ada grafik yang menyentuh garis sumbu x ini. Oke, karena nggak ada yang menyentuh sumbu x, ya pasti. Nah, dari situ kita bisa masukin aja rumus diskriminan. Rumusnya kan b kuadrat min 4ac ya. Itu dari 0. B-nya itu berarti 2 kuadrat 4 kurang 4 hanya 1. B-nya itu ini min c min 30 ya. Ini kecil dari 0. Oke. Nah, kita bakal punya 4 tambah 4c tambah 120 kecil dari 0. Nah, ini akan jadi c kecil dari min 31. Oke. Nah, ini c-nya. Berarti yang kayak juga. Yang bingung. Kak, izin bertanya, kenapa tandanya Ya, jadi boleh. dibalik? Nah, karena kita lihat basisnya itu 0,25 ya. Itu seperempat ya, seperempat. Oke, nah kalau misalkan kayak gini, kita punya seperempat pangkat, katakanlah pangkat 2 sama seperempat yang lebih besar yang mana? Lebih besar yang 1/4. Ya, berarti kan lebih besar yang ini. Tapi 2 kuadrat sama 2 yang lebih besar yang mana? Blok kuadrat. Nah, makanya kalau di basisnya itu pecahan kayak gini, semakin besar tanda yang di atasnya eksponennya, dia nilainya akan semakin kecil. Berarti kalau di sini kan nilai keseluruhan ini dia itu lebih kecil daripada nilai keseluruhan ini. Oke? Berarti kalau dia lebih kecil kan
pangkat yang ini dia harusnya lebih besar karena dia pecahan tadi. Berarti pangkatnya harus lebih besar supaya bisa lebih kecil daripada yang ini gitu. Jadi pangkat yang ini harus lebih besar dari yang ini supaya nilainya dia jadi lebih kecil. Karena kan kita lihat yang ini ya, persamaan ini. Kan persamaan ini itu adalah persamaan dari pangkatnya ya. Gitu. Ini paham nggak? Atau masih bingung gimana? Udah enggak Kak sekarang mah. Udah insya Allah paham. Iya. Jadi kayak gitu ya. Jadi nanti perhatikan juga kalau pecahan makin besar pangkat nilainya makin kecil gitu. Kalau bilangan biasa makin besar pangkat kan makin besar. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 8 ya. Nah, ini tentang polinom juga, akar-akar polinom. Sini, tapi bentuknya eksponen ya. X1, X2 itu akar-akar dari, nah ini tuh ada salah ketik juga kayaknya. Kalau dari pembahasan itu, harusnya persamaannya itu adalah 9 pangkat X yang 4 kali 3 pangkat X tambah 1. Terus kurang 2 kali 3 pangkat X, itu tambah A, 9, harusnya kayak gini. Terus X1 tambah X2 nya udah sama sih. Kalian kemarin waktu ngerjain soal ada ralat gitu nggak? Soalnya ada beberapa soal yang kayak salah ketik gitu kelihatan. Enggak Kak, enggak ada pengumumannya, enggak ada Jadi info. kalian dapat soalnya yang ini, yang di papan ini, atau yang udah aku benerin ini? Lupa Kemarin, lagi ingat Kak. nggak? Soalnya yang MTK sih aku kebanyakan suka ngasal Kak di blog itu. Soalnya nggak paham gitu, banyak yang nggak pahamnya. Oke. Badar Kak. Jadi sebenarnya kalau ini diralat sih soalnya beda sama yang di filenya kalau aku dapatnya ya. Nah, jadi harusnya kayak gini. Oke. Kan X1, X2 ini akar-akar dari yang ini ya. Dimana 1 tambah X2 itu adalah 2 kali log 3 yang 2 terus ini ditambah 1. Tuh. Pertama-tama kita bisa ubah dulu bentuk yang ini. Ubahnya jadi gimana? Ubahnya kita lihat jadi bentuk yang ini aja, 3 pangkat X. Misalnya 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Jadi kita bakal pakai ini 3 pangkat 2X. Terus min 4 kali, ini kan 3 pangkat X tambah 1. Itu berarti 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat X ya. Nah, ini udah sama 3 pangkat X, terus ini A sama 0. Oke, jadi kita sederhanain. Ini kan 3 pangkat X, 3 pangkat X ya. Berarti koefisiennya bisa dijumlah. Negatif 12, negatif 2. Berarti negatif 14 ya. Negatif 14, 3 pangkat X, terus ditambah A sama dengan 0. Oke. Nah, kita harus tahu kalau X1 sama X2 itu akar-akar dari persamaan yang ini ya. Diingetin lagi. Soalnya kita bakal misalkan supaya gampang. Misalkan apa? Misalkan Y itu adalah 3 pangkat X. Oke, ini misalnya. Nah, oleh karena itu kita bakal punya bentuknya jadi Y kuadrat kurang 14Y tambah A itu akan sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kan ada rumus ini. Rumus apa yang akar polinom tuh kayak gini. X1 kali X2 itu adalah C per A. Per A. Oh, Ya, C per A. betul ya. X1 Ini yang perkalian. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, berarti kita bisa gunakan di sini nih. Akar-akar dari Y, misalkan Y1 sama Y2 ya. Y1 kali Y2 itu adalah C per A. C-nya kan ini A ya. Dan koefisien di sini 1. Berarti A per 1 ya. Berarti A. Ini. Nah, kan tadi kita misalkan Y-nya itu 3 pangkat X ya. Berarti Y1-nya itu sebenarnya adalah 3 pangkat X1 gitu. Suatu akar dari yang tadi dikali 3 pangkat X2. Oke. Ini adalah sama dengan A.
kita dapat bentuk yang ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa turunin X-nya dengan cara bikin jadi bentuk logaritma. Oke. Nah, jadi logaritmanya gimana? Jadi kan 3 pangkat X1 kali 3 pangkat X2. Jadi kan ini 3 pangkat X1 tambah X2 ya. Sama dengan A. Oke. Nah, di sini baru dijadiin logaritma. X1 tambah X2-nya turun. A-nya itu bakal jadi log 3A. Paham kan kalau kayak gini ya? Oh, Nah, kita pengen ini. Oke. Terus selanjutnya, tadi kan kita punya pengetahuan ini, informasi yang tadi. X1 tambah X2 itu adalah 2 kali log 3, 2 tambah 1. Nah, sedangkan kita punya dari hasil perhitungan ini ya, log 3. turun. Oke. Nah, ini kita ubah dulu nih, 2-nya masukin 6 ya. Jadi log 3, 2-nya jadi 2 pangkat 2, 4. Berarti kan? Terus 1-nya kita ubah jadi bentuk log. Jadi log 33. Oke. Kemudian setelah gitu penjumlahan log itu kan dalamnya berarti dikali ya. 4 kali 3. Oke, log 3. Masalahnya log 3, 12. Berarti kita punya A-nya itu adalah 12. Oke, harusnya nggak sampai sini. D. Ada yang masih bingung? Insyaallah, Gimana? insyaallah. Insyaallah. Ya udah ya. Kita lanjut aja berarti ke soal selanjutnya nomor 9. Nah, ini juga sama harusnya pertanyaannya itu adalah nilai dari limit X menuju 1. Dari ini. Nah, kalau limit itu, kalau kita lihat kan atasnya itu ini ya, bentuk akar. Kalau bentuk akar, biasanya bisa kita kerjakan dengan pengalikan dengan sekawannya ya. Dan pertanyaannya gini, 5 min X min 2 akar 2 min X plus 1 per 1 min X. Oke, nah, kan kita mau nyari limit X menuju 1 ya. Nah, kenapa kita cari limit? Karena kan kalau kita masukin 1 di bawah ini, nah karena itu dia nggak bisa dihitung karena per 0 tidak berdefinisi. Nah, kalau supaya bisa ngitung limitnya, kita harus bisa nyingkirin nih 1 min X-nya. Jadi harus kita coret nanti. Kan idenya kita kali dengan sekawan. Sedangkan di sini ada dua buah bentuk. Ada yang bentuk akar dari 5 min X, ada yang akar 2 min X. Berarti pakai sekawan yang dari yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, mereka ini akan menghasilkan 1 min X. Jadi sama aja kita mau pakai yang mana. Contohnya nih ya, 5 min X min 2, kita kali dengan sekawannya, itu adalah 5 min X ditambah 2, itu kan jadi 5 min X gitu ya. Terus min 2, 4. Oke, nah ini bakal jadi 1 min X. Gitu. Nah ini kan sama dengan yang di bawah ya. Jadi misalkan kita pakai yang ini aja. Sebenarnya kalau pakai yang ini juga sekawannya, hasilnya bakal sama juga. Oke, waktunya sebentar lagi ya, tinggal 15 menit lagi. Mungkin sampai nomor 10 ya kalau gitu. Nah, di sini kita kalikan dengan sekawannya. Kan ini min 2. Berarti sekawannya kan tadi plus 2 ya. Nah, ini harus bawahnya juga dikali supaya nilainya sama. Nggak berubah. Oke. Nah, ini akan jadi limit X menuju 1 dari tadi kan ini udah dikali ya. Ini kali ini jadi 1 min X. Oke. Nah, tinggal ini kali ini. Sebenarnya itu akan jadi bisa dihitungnya sendiri. Nanti hasilnya itu jadi kayak gini bentuknya. Akar 2 min X tambah 1. Oke. Terus ini akan jadi ini kan 1 min X masih ada ya. 1 min X. Sini tetap 5 min X tambah 2. Ini 2-nya di luar. Nah, ini bisa kita coret nih jadinya. Gitu. Nah, setelah dicoret, jadi kita bisa langsung masukin aja angka
satunya ke persamaan ini. Oke. Nah, kalau kita masukin satunya, kita bakal jadi kayak gini. 1 tambah 1 inver akar 5 min 1 tambah 2 ya. Nah, ini kan jadinya 1 tambah 1, 5 min 1 kan 4, akar 4 2. 2 tambah 2 sama dengan 2/4. Bisa sanain jadi setengah ya. Oke, jadi jawabannya masih bingung nggak? Kak, izin bertanya, kenapa Iya, boleh. nggak pakai dua-duanya? Nggak boleh atau gimana? Kalau misalnya pakai dua-duanya. Oh, ya kalau pakai dua-duanya itu malah jadinya berlebihan gitu. Kan kita intinya itu mau menyingkirkan yang ini ya, 1 min x ya. Karena kita kalau masukin 1 dia bakal jadi 0. Nah, berarti kan kita cuma butuh 1 buah 1 min x di atas ya, di bagian sini. Nah, kalau kita kali dua-duanya, maka di atas itu bakal ada 2 1 min x-nya. Gitu. Jadi berlebihan, jadi kayak buang-buang tenaga lah gitu. Jadi supaya kita tujuannya tercapai, bisa nge-coret yang itu. Paham nggak? Ya, Kak. Kalau Kak, kalau pakai yang Ya, gimana? di pinggirnya yang 2 kurang Tekanan satu akar, lagi. ya gimana itu akan hasilnya sama? Itu Atau gimana? harusnya sama. Jadi kita harus ngecek dulu sebenarnya. Kan ini ada 2 buah. Nah, yang pengen kita cari itu yang bisa menghasilkan 1 min x ya. Tapi khusus soal ini tuh, dia mau pakai sekawan yang ini atau yang ini, hasilnya bakal sama. Tapi kalau misalnya nanti kamu mau ngerjain soal yang lain, harus dicek aja satu-satu. Sebenarnya waktu Dicek sebelum dulu ya. pembahasan ini aku udah ngecek sih. Sebenarnya sama aja. Tapi kalau nanti Siap, Kak. kalian soal, harus dicek sendiri. Siap. Nah, kita lanjut aja ke soal 10 ya. Tinggal 10 menit lagi ketemu. Nah, tentang barisan geometri. Oke, ini adalah suatu barisan geometri. Memenuhi E dan I. Maka X per Y. Nah, kalau barisan geometri, kita tahu bentuknya dulu ya. Jadi kan di sini kita ambil U3 min U6 sama dengan X. Bentuk baris geometri itu kan jadi ini ya, A dikali R pangkat N-1. Ini adalah UN. Ingat nggak? Oke, ini. Nah, kita bakal manfaatin definisi ini. Di sini kan dia nyari X per Y ya. Nah, X-nya itu ini, Y-nya itu ini. Oke. Nah, kita bisa langsung aja. Ini kan bakal jadi U3 min U6 per U2 min U4. Nah, dari sini baru kita pakai definisi. U3 itu kan berarti A kali R pangkat 3 min 1, 2 ya. Min A kali R pangkat 5 per AR min AR 3. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa faktorin pakai AR kuadrat yang atasnya. Sisanya kan jadi 1 min R kubik. Nah, yang bawahnya kita faktorin pakai AR. Sisanya jadi 1 min R kuadrat. Oke. Nah, ini kan bisa dicoret ya. A-nya dicoret, R-nya dicoret. Jadi R 1 min R kubik per 1 min R kuadrat. Oke. Sini, yang bagian atas ini 1 min R kubik. Nah, yang bawah ini kita lihat 1 min R kuadrat ini bisa kita jabarin jadi 1 min R 1 plus R. Oke. Dan yang 1 min R kubik ini di atas bisa kita jabarin juga jadi 1 min R. 1 min R 1 tambah R kuadrat. Nah. Oke, di sini 1 min R-nya bisa kita coret aja. Jadi sisanya kayak gini. Terus kita lihat aja di jawabannya. Ini kan jawabannya R kubik ya. Berarti R harus kita kaliin dulu. R kubik tambah R kuadrat tambah R per 1 plus R. Oke. Berarti jawabannya yang C ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini Kak yang penjabaran dari 1 min R
kubik kurang paham Kak. Yang Ya, penjabarannya jadi satu min. sebenarnya itu kayak rumus yang ini juga. Kan kita punya rumus ini ya. A kuadrat min B kuadrat itu bisa kita jabarin jadi A plus B A min B. Makanya yang bawah bisa dijabarin kayak gini ya. Kan satu itu satu kuadrat. Gitu. Nah, ada rumus lain juga yang untuk kubiknya. Kalau untuk kubik itu kayak gini. A kubik min B kubik itu bisa kita jabarin jadi A min B kali A tambah B terus tambah B kuadrat. Gitu. Kan di sini 1 min R kubik. 1 itu kan 1 kubiknya. Berarti kan 1 min R dikali 1 tambah R tambah R kuadrat. Gitu. Jadi ini rumus kayak yang kuadrat aja kayak ini. Tapi bentuknya kubik. Akhirnya bisa kita jabarin kayak gini. Ini mau ditanya lagi. Oke. Kalau gitu ke soal 11 aja ya. Kayaknya soal terakhir. Nah, soal nomor 11 ini sebuah fungsi bla 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 dengan definisi di sini akan turun ada interval segini. Ada interval berapa gitu ya. Nah, kita pakai pengetahuan kayak gini. Jadi fx itu akan turun. Itu maksudnya adalah di mana f aksen x atau turunan fx ini dia kecil dari 0. Gitu. Makanya di sini kita bisa turunin dulu. Kita turunin dulu. Nah, ini kita ubah ya. Jadi kayak gini. Sin x min x per 2 tambah 5 pangkat setengah. Bisa kita ubah kayak gitu kan. Nah, karena itu untuk menuruninnya kita bisa pakai chain rule ya, aturan rantai. Aturan rantainya berarti kan jadi min 2 terus dikali setengah terus ini jadi sin x min x per 2 tambah 5 pangkat min setengah. Oke. Terus dikali turunan yang dalamnya. Turunan yang dalamnya kan sin jadi cos x terus min x per 2 jadi min setengah. Oke, si turunan x ini tadi kan supaya dia turun harus kecil dari 0 ya. Jadi ini kecil dari 0. Oke. Nah, ini kita sederhanain bentuknya biar gampang dilihat. Itu bakal jadi ini kan jadi 1 ya. Tapi ada minusnya, ingat. Ini bakal jadi minus cos x, ini dikali minus ya, tambah setengah. Nah, ini kan pangkat negatif. Berarti bakal jadi di bawah. Sin x min x per 2 tambah 5. Itu kan pangkat negatif setengah. Berarti di bawahnya jadi akar gitu. Itu kan pangkat setengah itu akar. Ini akan kecil dari 0. Tapi kan kalau yang bagian bawah itu kan dia bentuknya akar. Kalau akar itu akan selalu lebih besar dari 0. Jadi bakal selalu positif ya. Sedangkan supaya lebih kecil dari 0 atau bentuknya negatif, antara yang atas sama yang bawah itu nilainya harus ada yang negatif ya. Kalau yang bawahnya udah positif pasti, maka kita harus cari nilai yang atasnya negatif untuk memenuhi ketidaksamaan ini. Sehingga min cos x ditambah setengah ini harus negatif. Negatif itu berarti harus kecil dari 0. Nah, ini pindah ruas aja. Ini cos x-nya harus lebih besar dari setengah. Nah, cos x lebih besar dari setengah ini akan dipenuhi dengan x-nya adalah min pi per 3 kecil dari x kecil dari pi per 3 gitu. Jadi kan kita lihat kalau grafik cos itu gini ya. Gitu. Ya kurang lebih gini kan. Nah, misalkan setengahnya di sini ya. Nah, kalau lebih dari setengah kan berarti interval yang dari sini ke sini ya. Ini. Nah, ini dari min pi per 3 sampai pi per 3. Karena kan cos pi per 3 itu kan setengah. Begitu. Jadi jawabannya ini. Oke, yang A ya. Oke, waktunya udah mau habis nih. Ada yang mau ditanyain dulu? Kak, kalau misalnya naik kayak gimana? Nah, kalau naik itu
si syarat ini tinggal diganti aja jadi positif. Nah ini. Maka yang ini bakal berubah jadi gini ya. Terus yang ini kan bawahnya positif. Nah supaya positif atasnya juga harus positif. Maka yang ini bakal berubah jadi lebih besar gitu. Jadi lebih kecil. Kayak gitu sih, nanti tinggal cari X-nya aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk soal-soal yang sebelumnya juga kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa. Kalian waktu ngerjain TO ini berapa menit sih waktunya? Waktu ngerjain TO ini dikasih berapa menit? Kalau yang TKA tuh seluruhnya kalau nggak salah 90 menit, Kak. Seluruhnya 90 menit. Matematika, fisika kayak gitu digabung. Ya digabung Kak. Digabung. Udah di Kalau aku lihat sih emang soal TO-nya ya standar UTBK sih emang beneran susah. mantap, Nggak boleh apa-apa. mantap. Kan nanti kita di sini belajar bareng-bareng lagi dari materi. Ini kan cuma TO awal aja buat ngelihat kemampuan awal gimana. Masih ada banyak sih sisanya. Waktunya udah kurang ya, udah cukup. Karena emang panjang sih, kalau kuantitatif kan lebih gampang caranya. Kalau ini saintek tuh ya gitu lah. Harus ngulik panjang gitu. Iya, kalau aku aja waktu SBMPTN itu, kalau yang dulu kan namanya matematika IPS, kalau yang matematika wajib ya, matematika wajib tuh gampang lah, banyak ya diisi. Tapi kalau matematika saintek tuh aku cuma ngisi setengahnya gitu. Soalnya emang susah kalau matematika saintek ya. Jadi ya kita jangan terlalu ngedown kalau belum bisa, belajar aja. Karena satu soal tuh berharga sih. Jadi untuk satu materi gitu dikuatin yang mana dulu kayak gitu. Gak usah ngejar betul semua dulu. Yang penting ada perbaikan. Mantap Kak, ITB. Iya. Oke. Ya. Sophie, ini waktunya udah habis ya? Iya betul, waktunya udah habis nih, tapi kayaknya tadi terakhir Iya. masih curhat-curhat jadi nggak enak motongnya. Oh, iya. Gitu. Oke, selanjutnya kalau untuk anak-anak yang lain kan nanti bersambung ya di sesi kedua jam 10. Boleh istirahat dulu 15 menit, tapi tetap stay di room ini, nanti tinggal pengajarnya aja yang masuk kayak gitu. Jadi kepada Kak Faik, kita ucapin terima kasih banyak ya teman-teman udah bantu. Makasih Pak. Terima kasih ya Kak Faik. Gitu. Ya, makasih Nanti juga. boleh silakan selanjutnya live dari room ini atau ada kelas yang lain juga misalnya nanti di jam 10 gitu. Iya. Oke. Ya, Ya udah yang terima lain kasih ya semuanya. Izin pamit dulu ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Faik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Oke, yang lain juga boleh istirahat dulu tapi tetap stay di room gitu ya. Siap, Kak. Oke.